Hai teman-teman, balik lagi di video aku Vika. Jadi kali ini aku mau ngejawab pertanyaan-pertanyaan yang sering banget ditanyain ke aku seputar organisasi. Entah itu adik-adik aku yang tanya atau teman-teman sekelas aku yang tanya gitu, teman-teman dari lain kampus gitu. Jadi pertanyaannya adalah kenapa sih Vika berorganisasi? Terus apakah harus gitu berorganisasi? Oke, aku akan coba jawab. Jadi alasan aku kenapa berorganisasi, karena dulu aku gak suka sama mata kuliah di farmasi, pun aku gak suka kuliah di farmasi gitu. Jadi sebenarnya organisasi ini awal mulanya adalah pelarian aku. Aku masuk ke kampus yang tidak aku inginkan dan jurusan yang memang udah aku hindari gitu. Aku nggak mau di farmasi lagi karena aku lulusan SMK farmasi kan. Terus jadinya aku cari-cari kegiatan, cari-cari pelarian, ya alasan-alasan yang membuat aku jadinya betahlah di kampus setidaknya gitu. Aku nggak langsung berorganisasi di BEM dulu, di entah itu di HMF atau di Senat atau di, pokoknya aku organisasi pertama di kampus bukan BEM ataupun MPM gitu, bukan lembaga eksekutif ataupun legislatif, tapi aku lebih ke UKM. Dulu pertama kali masuk kuliah aku ngelanjutin karate karena dari SMP aku udah karate kan. Terus setelah itu aku diajakin sama kawan-kawan aku, teman-teman sekelas dulu untuk ikutan menwa gitu karena tertantang. Aku nggak bisa orangnya ditantangin, makanya ya udahlah, ayo gue ikut menwa gitu. Singkat cerita, 1 tahun aku fokus banget, bener-bener aku ikut kegiatan-kegiatan menwa selama 1 tahun sampai aku bolos kuliah. Itu kayaknya seringnya karena menwa sama karate deh dulu. Di tahun pertama aku pernah sebulan nggak kuliah di bulan Desember karena 2 minggu itu pendidikan dasar, 1 minggu itu kejurnas dulu di Bogor. Jadi berdempetan gitu waktunya, makanya aku balik dari kejurnas aku langsung di Sarnas, ya pendidikan dasar nasional menwa. Jadi itu aku sebulan nggak kuliah. Makanya kalau misalkan aku ke akademik itu kayak dosen-dosen atau staf-staf akademik itu tahu banget nama Vika Galuh Febrianti yang seringnya yang ngajuin dispen gitu ke akademik. Jadi ya itu mungkin alasan singkat kenapa aku berorganisasi, karena ya organisasi itu pelarian aku dan aku ikut organisasi supaya ada alasan di kampus gitu biar lebih betah. Dan ternyata aku ya terjerumus gitu ke dunia perorganisasian, makin sini makin jauh dan makin betah di kampus gitu. Akhirnya setelah menwa aku lewatin, aku dibesarkan dan berproses kebanyakan di kepanitiaan-kepanitiaan. Dari tingkat 1 aku memang sering banget ikut kepanitiaan di kampus. Dari mulai panitia Disnatalis, terus panitia Mabit, ya Malam Bina Insan Takwa, terus panitia LKMF juga. Aku jadi panitia LKMF cuman sekali. Ya, karena kan tahun pertama aku peserta LKMF, tahun kedua aku panitia koor Pubdok dulu. Tahun ketiga dan tahun keempat aku udah jadi SA nasional. Jadi aku ngisi materi di LK, nggak jadi panitia lagi. Walaupun di tahun ketiga aku masih nge-BEM, tapi untungnya ketua pelaksananya anggota departemen aku, jadi aku bisa ngisi di LKMF gitu. Nah, kalau untuk organisasi BEM, terus organisasi keprofesian sampai aku bisa jadi pengurus nasional, sebenarnya itu aku mulai terjerumus itu di tahun ketiga kuliah karena teman-teman aku pada jadi pengurus BEM kan. Sebenarnya di tahun kedua aku kuliah juga aku daftar sih jadi pengurus BEM, cuman pada saat itu aku harus ninggalin sesi wawancara karena aku harus verifikasi pemberkasan untuk pertandingan karate. Jadi aku ninggalin wawancara dan ya nggak lolos lah otomatis karena nggak ikut wawancara kan. Nah di tahun kedua ya udahlah aku nggak nge-BEM gitu. Jadi di tahun ketiga baru aku daftar nge-BEM. Nah setelah jadi pengurus BEM aku juga tertarik di ISMA Farsi itu sendiri dan aku berproses di sana gitu. Ya panjang sih sebenarnya kalau nyeritain ISMA Farsi gitu karena prosesnya sangat-sangat tidak diduga gitu. Sampai hari ini aku bisa jadi pengurus nasional, mungkin di next video aku cerita. Oke, dan kalau banyak dari teman-teman yang menanyakan harus nggak sih berorganisasi, kenapa sih berorganisasi itu penting? Ya menurut aku
organisasi bukan suatu keharusan kalau kalian nggak mau punya pengalaman lebih gitu. Tapi kalau misalkan kalian mahasiswa, ya aku rekomendasikan selalu ikut aktif di kegiatan-kegiatan kemahasiswaan, mau organisasi apapun itu. Karena ya fungsi dari organisasi yang udah aku rasain sendiri, aku bisa lebih memanage waktu, aku juga bisa lebih memanage diri gitu. Dan organisasi ini mengajarkan aku cara untuk ikhlas, mengorbankan sesuatu demi sesuatu. Jadi aku sempat mengorbankan kuliah, satu mata kuliah aku nggak masuk atau 1 minggu aku nggak masuk, tapi itu worth it sih. Aku ikut lomba, ikut acara-acara kemahasiswaan, event-event nasional gitu-gitu. Jadi ya organisasi ini sebenarnya buat aku, dia bisa menggiring aku menjadi manusia yang lebih taat sama tugas, taat sama tanggung jawab. Terus juga aku bisa fleksibel ngerjain tugas di mana aja gitu. Aku juga bisa ketemu sama banyak orang, banyak karakter orang, terus banyak juga model-model cara komunikasi sama orang-orang, which is itu bakalan berguna di dunia kerja nanti gitu. Karena kita nggak pernah tahu kita nanti kerja di lapangan farmasi yang mana gitu, entah itu di rumah sakit, entah itu di apotek atau di industri gitu. Itu kan kita nggak tahu akan ada di mana nanti pada saat kerja. Jadi ya setidaknya dari mulai kuliah sudah mulai terlatih gitu berkomunikasi dengan berbagai macam orang gitu. Karena setiap daerah itu punya keunikannya masing-masing dan setiap orangnya itu pasti punya perbedaan yang unik gitu, cara komunikasinya lah, terus cara-cara mereka mendekati orang gitu, approach satu sama lain, dan cara-cara kita bersikap juga benar-benar itu akan kebentuk dengan sendirinya gitu. Jadi kalau misalkan masih ada yang nanya harus nggak sih berorganisasi, ngapain sih berorganisasi gitu, ya gimana ya, di organisasi itu memang banyak stigma orang lain yang ngapain sih capek-capek ngurusin hidup orang, urusin aja hidup sendiri gitu. Tapi ya itu justru serunya di situ, plus minusnya banyak sih gitu. Dan ya kalau kalian memilih untuk berorganisasi, selamat, kalian merupakan siswa atau mahasiswa yang selangkah lebih maju dibanding teman-temannya gitu. Karena ya akan banyak belajar lah, akan lebih banyak belajar hal-hal yang tidak dipelajari di bangku kuliah. Jadi aku ya akan selalu merekomendasikan aktiflah di kegiatan-kegiatan kemahasiswaan, di organisasi, terus di kepanitiaan. Itu akan berguna banget sih untuk kalian gitu. Jadi itu aja yang bisa aku obrolin hari ini. Sampai jumpa di video aku selanjutnya.